Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 SMK Farmasi Sehat Insan Perjuangan. Saya ucapkan selamat datang dan selamat belajar di SMK Sehat Insan Perjuangan. Perkenalkan, nama saya Bu Regita Presilia, bisa dipanggil Bu Gita. Saya di SMK Sehat Insan Perjuangan sebagai tenaga laboran dan guru produktif. Jadi, di kelas 10 ini saya akan mengajar kalian yaitu mata pelajaran dasar farmasi. Meskipun kita belajar secara online atau secara daring, tetap semangat ya, dan jangan lupa selalu berdoa agar pandemi di negara kita Indonesia, khususnya daerah Jombang, segera berakhir agar kita bisa belajar lagi di sekolah. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk hari ini saya akan menjelaskan materi yang akan kita pelajari di semester 1 dan di semester 2. Jadi, dasar farmasi itu pasti sangat asing di kalian. Jadi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Dasar farmasi dibagi menjadi 2 mata pelajaran. Jadi, yang pertama, dasar farmasi ilmu resep. Kemudian yang kedua, dasar farmasi farmakologi. Jadi di jadwal itu kan banyak ya jamnya, sampai beberapa jam itu karena ada 2 mata pelajaran. Dan kenapa kok banyak sekali? Untuk yang dasar farmakologi itu sebanyak 2 jam dan yang lainnya itu untuk praktikum. Jadi untuk semester 1 ini kita belum melaksanakan praktikum, kita mulai dengan materi terlebih dahulu. Jadi, apa sih dasar farmasi ilmu resep itu? Jadi, ilmu resep itu ilmu yang mempelajari tentang cara penyediaan obat-obat tertentu hingga siap menjadi obat. Jadi, ilmu resep itu juga bisa dikatakan ilmu meracik obat atau seni meracik obat. Untuk yang farmakologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan. Jadi mulai dari perjalanan obat di dalam tubuh, kemudian kegunaan obat itu untuk apa. Kita nanti belajar di dasar farmasi farmakologi untuk kelas 10 ya. Jadi materi untuk yang ilmu resep dulu yang akan saya bahas. Jadi yang pertama, pertemuan pertama kita akan membahas tentang Farmakope Indonesia dan ketentuan kefarmasian. Jadi Farmakope Indonesia itu bentuknya buku FI, bentuknya sangat tebal, jadi seperti ini. Ya, ini Farmakope Indonesia. Bisa dikatakan ini adalah kitabnya seorang farmasi. Jadi obat, mulai dari kegunaan obat, kemudian dosis obat, itu semua ada di Farmakope Indonesia. Terutama ketentuan-ketentuan kefarmasian ada di Farmakope Indonesia. Itu nanti kita pelajari di pertemuan yang pertama. Kemudian untuk pertemuan yang kedua, kita akan mempelajari tentang obat. Jadi untuk materi yang kedua kita akan belajar tentang obat, yaitu yang pertama definisi tentang obat, kemudian macam-macam obat. Jadi obat itu ada banyak macamnya ya. Jadi yang pertama itu macam obat berdasarkan golongan, kemudian macam obat berdasarkan cara penggunaan. Itu nanti kita pelajari di pertemuan kedua. Untuk bab selanjutnya yaitu bab ketiga, kita akan belajar tentang resep. Ya, jadi kalian pasti sudah pernah tahu resep itu apa. Jadi resep itu permintaan
tertulis oleh seorang dokter yang diberikan kepada apoteker. Kemudian apoteker memberikan obat yang diminta oleh dokter. Setelah itu apoteker memberikan obatnya kepada pasien. Jadi resep itu permintaan tertulis oleh dokter. Kemudian yang akan kita bahas selain resep yaitu salinan resep. Jadi salinan resep itu beda ya dengan resep. Kalau salinan resep itu yang buat apoteker, tapi kalau yang resep itu yang buat dokter. Jadi wajib dokter yang buat, seperti dokter umum, dokter hewan. Jadi kalau perawat, bidan itu tidak boleh menulis resep. Yang wajib menulis resep yaitu dokter. Tetapi untuk salinan resep itu yang menulis atau yang buat itu seorang apoteker. Jadi salinan resep namanya aja salinan ya, bisa dikatakan kopi resep, kemudian apograf. Namanya salinan berarti mirip dengan resep yang diberikan kepada dokter. Kemudian selanjutnya selain resep dan salinan resep, kita akan membahas ketentuan-ketentuan yang ada di dalam resep dan salinan resep. Kemudian materi yang keempat ya. Untuk materi yang keempat kita akan membahas tentang dosis. Jadi di materi tentang dosis nanti kita akan membahas yang pertama yaitu definisi dosis. Kemudian yang kedua macam-macam perhitungan dosis. Dan yang ketiga perhitungan dosis. Jadi di materi dosis ini kita nanti menghitung dosis obat. Jadi untuk umur sekian berarti dosis yang harus diberikan obatnya itu berapa. Nanti kita hitung di materi dosis. Setelah materi dosis yaitu materi yang kelima ya. Materi yang kelima itu kita akan belajar tentang alat-alat kesehatan. Jadi alat-alat kesehatan, kemudian laboratorium dasar. Nanti kita akan belajar di dalam laboratorium itu tata tertib yang harus dipatuhi apa. Kemudian alat-alat yang ada di laboratorium kefarmasian itu apa. Nanti kita belajar di materi yang kelima. Kemudian materi yang terakhir yaitu pulveris atau serbuk. Jadi bahasa latinnya dalam kefarmasian serbuk itu namanya pulvis atau pulveris. Loh, apa bedanya pulvis sama pulveris? Dia sama-sama serbuk, cuma bedanya kalau pulveris itu serbuk terbagi dan pulvis serbuk tidak terbagi. Contohnya apa untuk yang serbuk tidak terbagi? Untuk yang tidak terbagi contohnya bedak. Kemudian untuk pulveris atau serbuk terbagi itu contohnya kayak buyer. Kemudian setelah kita belajar pulveris atau serbuk, kita juga akan belajar tentang kapsul. Pasti kalian sudah pernah tahu kapsul itu bentuknya seperti apa. Jadi kapsul itu ada dua. Yang pertama kapsul keras dan kapsul lunak. Jadi untuk yang kapsul keras itu biasanya yang bisa dibuka ya. Jadi yang bisa dibuka itu disebut kapsul keras. Untuk yang kapsul lunak itu bentuknya satu kesatuan. Jadi contohnya vitamin E, kemudian elips vitamin rambut itu termasuk kapsul lunak. Setelah kita mempelajari serbuk, kapsul, kemudian yang kita pelajari yang terakhir yaitu tentang sediaan semi solid. Jadi semi solid itu contohnya kayak krim, pasta, kemudian gel. Nanti kita belajar di sediaan semi solid. Kemudian untuk materi dasar-dasar farmakologi yang pertama kali kita bahas yaitu tentang sediaan obat secara farmakologi. Jadi materi yang pada mata pelajaran dasar farmakologi kita akan membahas tentang penggunaan obat secara farmakologi. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang spesialit obat. Jadi dosis sediaannya berapa, kemudian pabrik yang memproduksi apa, itu namanya spesialit ya. Kemudian materi yang ketiga
untuk dasar farmakologi yaitu perjalanan obat di dalam tubuh. Nanti dibagi ada farmakokinetik, farmakodinamik. Kemudian setelah perjalanan obat dalam tubuh, kita akan membahas materi tentang penyakit simptomatis dan penyakit kausal. Dan materi yang terakhir yang kita bahas yaitu tentang penyakit penyalahgunaan narkoba. Jadi narkoba kan sangat berbahaya ya, jadi nanti dapat menimbulkan penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Itu tadi materi untuk dasar farmasi ilmu resep dan dasar farmasi farmakologi. Untuk peraturan, sekarang saya bacakan peraturan saat mengikuti pelajaran saya. Untuk secara daring ini, yang pertama, kalian harus menyimak video saya hingga dari awal sampai akhir. Kemudian jika ada yang tidak paham atau ada yang ditanyakan, bisa tanya saya langsung, japri melalui WhatsApp atau melalui grup WhatsApp. Nanti kita buat grup ya, agar diskusi kita lebih mudah. Kemudian yang kedua, harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi saya kasih waktu maksimal jam 4, itu tugas harus sudah terkumpul semua. Jadi nanti kalau ada yang belum mengumpulkan tugas, saya anggap nilainya 0. Itu saja dari saya. Pesan saya untuk kalian, tetap di rumah, jangan lupa pakai masker kalau misalnya mau berpergian atau memiliki kepentingan. Tapi kalau tidak ada kepentingan, tetap di rumah saja, jaga kesehatan, sering cuci tangan dengan sabun, kemudian minum vitamin daya tahan tubuh, makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak. Tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.